Pak Ari. Ya ketika udah nggak Ramadan itu ada langsung nggak ke masjid. Jadi misalnya yang ketika di Ramadan tiap hari atau tiap malam ke masjid seenggaknya sholat tarawih. Nah itu setelah Ramadan jadinya tiap hari BM misalnya. Terus yang biasanya ketika di Ramadan itu 1 juz bisa selesai dalam 1 hari, di luar Ramadan 1 juz sebulan. Itu contohnya. Jadi pada intinya itu adalah ketika Ramadan ibadah kita meningkat atau kondisi rohani kita meningkat, tapi di luar Ramadan itu turun lagi gitu. Alhamdulillah kalau konstan, tapi kalau biasanya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang adalah aktivitas-aktivitas tersebut menurun keseringannya. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu? Banyak mungkin alasannya, tapi salah satunya bisa jadi karena kita sendiri belum memahami apa makna Ramadan, apa arti Ramadan. Kita sendiri belum memahami apa peran Ramadan bagi kehidupan kita itu apa hubungan atau tali penghubung antara bulan Ramadan dengan kehidupan kita. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi juga karena kita sendiri belum memahami kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghubungkan Ramadan dengan kehidupan kita kalau misalnya kita sendiri belum memahami kita tuh hidup di dunia ini untuk apa. Dalam artian kalau misalnya dibuat dalam satu kalimat, bisa jadi kita belum mengetahui arti hidup kita atau kita belum tahu jati diri kita itu apa. Tapi agak wajar loh kan kalau misalnya menurut habis Ramadan. Karena bulan Ramadan tuh kok udah diskusi moderator. Karena di bulan Ramadan tuh janji-janji bonus-bonus tuh besar-besar. Jadi di luar Ramadan tuh tetap ada pahalanya. Nah, bisa jadi karena kita belum memahami jati diri kita. Nah, makanya di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan bahas sedikit sebenarnya siapa kita, jati diri kita itu sebenarnya siapa gitu di sini. Jati diri utama kita itu siapa? Terus kita itu hidup di dunia ini itu untuk apa sebenarnya? Apa? Habisnya dari pertanyaan gue bagus begitu. Nah terus nah jadi sebenarnya jati diri ini minimal sebelum kita ke Jerman itu harusnya kita sudah paham gitu jati diri kita itu siapa. Kenapa? Soalnya ke Jerman itu pertama usahanya banyak, kedua pengeluarannya banyak. Berarti sebenarnya sebelum di sini kita harus sudah tahu kita tuh mau ngapain di sini. Itu minimal. Nah, sedangkan pada ininya apa? Pada dasarnya tadi kan minimalnya. Sedangkan pada dasarnya sebenarnya ketika akil balik itu seharusnya kita sudah paham siapa jati diri kita itu siapa di dunia ini. Itu. Makanya sekarang kita coba bahas satu-satu sedikit demi sedikit. Nah, halaman selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita mencari sesuatu, kita sekarang coba mencari jati diri. Berarti kita mencari sesuatu berarti ada pertanyaan di situ kan. Misalnya kita mencari dompet kita, berarti pertanyaannya dompet kita ada di mana. Nah, kita mencari jati diri kita, berarti ada pertanyaan-pertanyaan di situ yang berhubungan dengan jati diri kita. Nah, pertanyaan itu ada 3 yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, atau untuk mengetahui arti hidup kita di dunia ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama itu dari mana kita berasal, atau dari mana sebenarnya kita bisa ada di dunia ini itu sebelumnya ada di mana sampai kita bisa ada di sini. Terus yang kedua itu adalah akan kemana kita dari dunia ini, kita selanjutnya itu akan mengarah kemana. Nah, yang 3 setelah kita mengetahui kita dari mana dan akan kemana, itu artinya pertanyaan ketiga adalah kita sendiri di sini mau apa, dihubungkan dengan asal kita dan dihubungkan dengan tujuan kita. Kemudian kita bisa mengetahui di sini tuh kita untuk apa tujuannya. Nah, itu 3 pertanyaan ini jawabannya bisa banyak, bisa macam-macam, tapi yang benar cuma ada 1, ya kan? Kalau misalnya jati diri kita banyak bisa jati diri. Iya, jati diri. Mohon maaf. Dan kalau misalnya saya bicara agak kecepatan, tolong dikasih tahu juga. Kecepatan. Jadi pelajari. Ya. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba ada kok bisa ada banyak jawabannya? Iya, soalnya jalannya juga bisa ada banyak.
contohnya salah satu. Dari jawaban dari tiga pertanyaan ini bisa kita cari sendiri atau maksudnya kita selber ausdenken. Atau kita juga bisa ikut-ikut teman kita punya jawaban dari tiga pertanyaan ini, kita ikut dia. Atau kita juga bisa nanya langsung ke yang menciptakan kita, ya. Jadi kalau misalnya contoh-contoh jawaban yang ada di sekarang dari tiga pertanyaan ini, contohnya misalnya ini saya kasih tahu jawabannya, ntar bisa ditebak ini termasuk golongan yang mana. Misalnya iya, tebak lagi, interaktif. Misalnya jawaban dari pertanyaan pertama, dari mana kita berasal, mereka menjawab kita berasal dari materi. Jadi tiba-tiba dari tidak ada terus tiba-tiba ada dari materi. Terus kita akan kemana? Jawabannya setelah dari dunia kita tidak akan, ya entah nggak ada itu, hilang. Nah akhirnya di dunia ini bebas semuanya. Itu kira-kira kelompok mana? Orang sains. Enggak, itu jawabannya teman-teman koran Cina lu bilangnya kayak gitu semua. Kelompok Cina. Wah, Gimana? Kulit biru? Orang-orang Cina kayaknya jawabannya gitu semua. Darwinis. Sosialismus. sains psikologi itu loh. Kan kayak gitu. Bukan, itu kelompok Iya. komunis. Jadi Komunis. kalau kelompok komunis kan mereka tidak percaya Tuhan. Jadi pada intinya mereka percaya bahwa sebelum Yang ngomong sih. jadi mereka tidak percaya bahwa ada yang menciptakan kita. Terus ada lagi jawaban yang lagi, misalnya ini ada apa sih? Misalnya dari mana kita berasal, ada yang menciptakan. Kemana kita pergi, ke yang menciptakan kita. Tapi setelah kita pergi itu apa yang harus kita lakukan di dunia ini, artinya jawaban dari pertanyaan yang tiga itu jawabannya yang penting kita percaya kepada yang menciptakan kita. Kita mau ngapain di sini terserah. Itu kira-kira jawabannya. Oprah. Apa? Oprah Winfrey. Wah, kekerasan sih. Opera talk show. Dia emang bilang. Ya, jadi itu jawaban dari kaum liberalis. Nah, artinya jawaban itu banyak. Nah, kita bisa tahu jawaban yang benar kira-kira gimana? Tanya. Kita tanya pada yang menciptakan. Artinya yang mengetahui kita lebih baik adalah, yang benar-benar mengetahui kita adalah yang membuat kita, yang menciptakan kita. Sama seperti ini, cuman analogi aja perbandingan. Jadi misalnya siapa yang Bolpen. bolpen? Kok bolpen? Mengambil analogi bolpen nggak? Enggak. Itu namanya Bola. bola. Enggak. Jadi misalnya ada sebuah produk mobil, itu misalnya mobilnya Audi atau VW. Nah, yang tahu tentang mobilnya VW ya berarti yang memproduksi VW. Yang tahu tentang Audi berarti yang produksi Audi. Atau misalnya kita lagi klausur gitu kan. Yang tahu jawaban klausur ya berarti kalau misalnya kita mau, ya yang buat soal. Kalau misalnya kita mau nanya, mengacu pada yang buat soal. Tapi tahu kok Alfi jawabannya. Betul. Tapi nggak bisa. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu kalau misalnya kita ingin mengetahui jawaban itu, kita harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bertanya kepada yang menciptakan kita? Pakai kode. Iya. Gimana? Kodenya itu 24. Yes. 24 34. Itu Friendster. Maksudnya itu mungkin membuat kita lebih merasa lebih dekat, tapi bagaimana cara kita bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan ini? Kita ketahui kita punya pertanyaan ini, terus dari Al-Quran. dari Al-Quran. Boleh. Oke. Masuk TV. Nah, dari mengenai Al-Quran ini itu juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri gitu, mengenai peran Al-Quran. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah 185. Yang bisa membacakan? Yang jauh. Berapa mas? Al-Baqarah 185 mas. Sebentar mas. 25.